Pemirsa, Polda Sulawesi Selatan terus mendalami kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Polisi menetapkan 17 tersangka dan mengamankan 98 barang bukti. Polda Sulawesi Selatan terus mendalami kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Polisi telah menetapkan 17 tersangka kasus sindikat uang palsu UIN Alauddin. Pelaku utamanya merupakan Kepala Perpustakaan UIN Makassar. Mereka memanfaatkan ruang bekas toilet yang berlokasi di gedung kampus 2 sebagai tempat produksi uang palsu. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan mengungkap soal salah satu tersangka uang palsu yang sempat mengajukan pendanaan pilkada, namun tidak dapat terlaksana karena tidak ada partai yang mendukung bakal calon pilkada tersebut. Cukup menarik ya, jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi ya. Ya ini dalam rangka untuk ya jadi dana ini, dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu ya, ini dananya, tapi tidak jadi, tidak ada partai yang menyalonkan ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Kapolda juga mengungkap tak hanya mesin, para pelaku juga membeli kertas, uang, dan tinta dari Cina. Kalau kita lihat dari TKP ya, TKP buat cetak upal. Jadi di rumah saudara ASS, Jalan Sunu 3, Blok N 5, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jalan Yaselimpo, nomor 36, Sungguh Minasa. Ini karena rangkaian ya. Kemudian untuk uang kertasnya itu juga impor, beli dari Cina, supaya bahan bakunya juga tinta dan lain sebagainya belinya dari Cina. Di lokasi yang sama, Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis mengaku geram dengan ulah Kepala Perpustakaan UIN Andi Ibrahim yang menjadikan kampus tempat pabrik uang palsu. Orang nomor 1 di UIN Alauddin Makassar itu merasa sangat malu. Saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas. Kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Total ada 98 barang bukti yang disita polisi dalam kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Barang bukti yang disita diantaranya mesin pencetak uang palsu, lembaran mata uang rupiah, lembaran mata uang Korea Selatan, dan mata uang Vietnam. Serta ada juga surat berharga negara SBN dan sertifikat deposit Bank Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi membongkar kasus dugaan sindikat uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi sudah menetapkan 17 orang tersangka dan 2 orang diantaranya merupakan oknum karyawan dari 2 bank BUMN yang berbeda. Polisi juga masih memburu 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ataupun DPO. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah berhubung bersama dengan Kapolres Goa, AKBP Reonald T. Simanjutak. Selamat petang, Pak Reonald. Selamat petang, Mbak Windy, Mas Adit. Pak Reonald, kami ingin mengetahui, sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar ini sudah tersebar di daerah mana saja? Jadi kami jelaskan pada para pemirsa sekalian bahwa untuk sindikat ini kemarin sempat berada di Mamuju dan sampai ke Wajo. Mamuju itu di Sulawesi Barat, Mbak. Dan saat ini sudah berhasil kami amankan sejumlah 17 pelaku, ya, termasuk dari Mamuju dan termasuk dari Wajo. Baik, Pak Kapolres, jumlah total uang yang beredar ini diperkirakan berapa, Pak?
Jadi jumlah total uang yang sempat beredar berdasarkan keterangan dari para pelaku adalah 150 juta uang palsu. Ya, 150 juta uang palsu. Karena ini sebenarnya tidak ada nilainya. Ya, jadi uang palsu. Nah, jadi ada yang 1 juta diberikan kepada masyarakat pada saat itu, ya, tapi sudah berhasil kami sita. Kemudian ada juga yang digunakan 500.000 untuk kegiatan sehari-hari mereka dalam berproduksi. Kemudian ada juga yang disita dari saudari AH, dan saudara AH juga kita sudah tersangkakan. Ya, ada juga 20 juta kepada Dr. Randa, SU dan SA, dan sudah kami tersangkakan juga. Jadi dari 17 pelaku adalah 15 laki-laki, 2 perempuan, Mbak. Dari 17 orang Demikian, Mbak. yang, ya Pak Reonald, dari 17 orang yang merupakan tersangka, apakah berasal dari profesi yang berbeda? Apa saja peranan dari mereka? Dapat kami jelaskan bahwa dari 17 pelaku itu berasal dari profesi yang berbeda. Ada yang berprofesi sebagai dosen, ada yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah SMK di Makassar, 2 pelaku oknum dari pegawai atau karyawan BUMN, kemudian ada juga oknum PNS yang kami amankan dari Mamuju 2 orang. Selainnya adalah karyawan swasta, Mbak. Baik. Pak Kapolres, ini kan dari 2 orang nih oknum pegawai Bank BUMN. Peranan mereka 2 orang pegawai bank ini seperti apa, Pak? Jadi gini, kalau untuk tindak pidana uang palsu, itu kan kita bedakan ada 2, yaitu yang memproduksi dan yang menggunakan atau yang mengedarkan dan yang membeli gitu loh, Mbak. Nah, jadi peran dari 2 pegawai BNN, oknum pegawai BNN ini adalah dia yang membeli dan dia menggunakan. Karena tergiur dengan ingin mendapatkan sejumlah uang yang instan, kemudian mereka melihat hasil cetak uang tersebut hampir seperti asli, tapi jauh sekali sebenarnya, jauh sekali hasilnya pada asli. Nah, itulah maka mereka berani untuk membayarkan 1:2. 1:2 seperti ini, Mbak. Kalau 1 juta kita bayarkan kepada pelaku untuk membeli uang palsu, maka dia mendapatkan 2 juta uang palsu. Padahal uang palsu itu sebenarnya tidak ada nilainya. Nah, inilah sebenarnya. Pak Reonald, kami ingin mengetahui pula, benarkah uang palsu tersebut digunakan untuk apa? Benarkah digunakan untuk pilkada, Pak Reonald? Dapat kami jelaskan, ada beberapa yang sudah mengalir pada saat itu untuk salah satu tersangka atas nama inisial AI yang pada saat itu mencalonkan diri menjadi balon cabut di salah satu, saya ulangi, di Kabupaten Baru, dan itu sudah sempat beredar beberapa juta, tapi sudah berhasil kita amankan, Mbak. Sudah berhasil kita amankan dan sudah berhasil saat ini sudah menjadi barang bukti yang ada pada saat ini pada kami. Baik, Pak Kapolres, ini kan 3 orang juga masuk ke dalam daftar pencarian orang. Apakah ini sudah berhasil ditangkap juga? Nah, saat ini yang 3 kami mohon doanya, Mas, mohon doanya, Mbak. Mudah-mudahan segera bisa kami amankan dan agar bisa kami dapatkan keterangannya, sehingga perkara ini bisa gamblang, segamblang-gamblangnya, ya, sehingga nanti perkembangan akan kami sampaikan dan kami update pada kawan-kawan media sekalian, pada pemirsa sekalian di seluruh Indonesia. Baik, kita juga doakan agar kasus ini bisa terselesaikan secara terang benderang. Terima kasih AKBP Reonald Simanjuntak waktunya bersama kami selaku Kapolres Goa. Selamat petang, Pak Reonald.